Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita sudah sangat merindukan bisa beribadah secara onsite, tetapi bagaimanapun sekarang kita masih tetap harus beribadah secara online. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara siap untuk memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Saat-saat terindah ketika kita berada dalam hadirat-Nya. Mari kita mau rasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, ada hadirat Tuhan di sana. Saat terindah dalam hadirat, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih
saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat-saat indah di pagi hari ini, Tuhan mau melawat saudara dan saya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanku, mari datang di kakinya Tuhan. Pagi hari ini kita nikmati hadirat Tuhan. Kita tinggikan Dia, karena Dialah satu-satunya dambaan dalam hidup kita, jawaban. Benar Tuhan, kami ingin Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Benar Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami ingin Engkau lebih dari segalanya. Tapi seringkali kami bukan menjadikan Tuhan Yesus, kami bukan menjadikan Engkau menjadi segalanya. Kami lebih memakai akal pikiran kami, kekuatan kami, dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini ketika kami menikmati hadirat-Mu, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau melawat kami pagi hari ini. Bukan saja Tuhan mau melawat kami, tapi Tuhan mau memulihkan kami. Tuhan mau memberkati kami.
Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu yang Tuhan boleh pelihara, berjalan bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan kami merasakan Tuhan boleh pimpin 1 minggu ini dengan luar biasa. Dan tidak ada lagi kata selain kami mengucap syukur buat semua ini. Kami melihat bagaimana Tuhan memberikan segala sesuatu tanpa kami pikirkan. Tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah terlihat oleh mata kami. Itu yang Tuhan berikan buat kami. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Di tengah-tengah masalah, keadaan, PPKM, dan kami belum masuk dalam kehidupan kami yang normal. Satu hal yang kami percaya, ini semua diizinkan Tuhan, atas seizin Tuhan, dan tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk seluruh keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan berkati kami semua. Berdoa untuk gereja kami. Meskipun kami belum bisa datang ke gereja, tapi melalui teknologi yang Tuhan berikan, kami boleh bersekutu, memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan berjalan makin lama makin kuat. Karena kami milik Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kebaktian kami, diri kami masing-masing. Tuhan jadikan semua hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu ketika diberitakan oleh pendeta Yung Tikyu, bagaikan tanah yang subur. Kami bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pendeta Yung, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh berasal daripada Tuhan. Bungkus dia dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami semua Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa gelap roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami pada pagi hari ini, mengganggu konsentrasi kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati menolak, menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-muji Tuhan, mau tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kan berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Allah itu baik, Dia sungguh baik buat saudara dan saya. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saudara percayalah itu baik. Katakan kepada kiri kananmu, Allah itu baik, luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sama selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, so I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up more than I can be. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan.
troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami percaya firman-Mu mau membentuk kami. Kami tahu kami sedang diproses oleh Tuhan. Jadikan kami alat dalam hidup-Mu, dalam rumah-Mu, dan bentuklah seturut kehendak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari jemaat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang mengucap syukur. Kami sungguh-sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami merasakan pertolongan yang datang daripada-Mu. Tuhan, kami juga berterima kasih kami tetap boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Bahkan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, kami sekali lagi merasakan ada kekuatan dan jamahan tangan-Mu atas setiap kami. Tuhan, sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu, dan tolong kami Tuhan, supaya kuat kuasa firman-Mu juga boleh menambah sukacita kami di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan kuasa firman-Mu memenuhi hidup kami dan mempersiapkan kami untuk hari esok. Kami boleh hidup lebih berharap dan berpusat padamu. Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Demikian juga Tuhan, tenangkan setiap hati dan pikiran kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Kristus Pusat Sejarah. Sepanjang bulan Agustus ini kita merenungkan tema yang berkaitan dengan sejarah dan Kristus sebagai pusatnya. Tuhan yang merancang sejarah. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dan sekarang kita membahas mengenai Kristus adalah pusat sejarah. Kalau kita berbicara tentang manusia secara pribadi, maka sebetulnya hidup seorang manusia adalah sebuah usaha, atau bahkan lebih keren lagi, sebuah perjuangan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan disadari ataupun tidak, sebetulnya sejak kita masih kecil, Tuhan sudah menumbuhkan keinginan itu ada di dalam hati setiap orang. Saya ingat saya mempunyai seorang teman, waktu itu anaknya masih kecil, dekat dengan saya tanya dia kan, kamu nanti kalau gede mau jadi apa? Jawaban dia cukup lucu, ya memang akhirnya tidak dibiarkan oleh bapaknya, karena toh nanti sudah gede pasti keinginan itu menjadi hilang.
Waktu saya tanya demikian, dia jawabnya begini, Om, nanti kalau aku udah besar pengen jadi supir bajai. Permasalahannya karena dia selalu naik mobil yang full AC gitu ya, mobilnya bagus, lihat bajai-bajai seliweran di jalanan, rasa lucu lebih menarik daripada mobil yang biasa dia naikin. Tetapi sayang sekarang ini sebelum dia tercapai keinginan dan cita-citanya jadi sopir bajai, bajai sudah tidak boleh beroperasi di Jakarta. Tetapi ini cuma satu contoh. Bahwa sebetulnya setiap kita anak kecil, dari kecil sampai dewasa itu terus menerus ingin. Ada yang tercapai muncul lagi keinginan yang lain. Tidak tercapai kita ganti keinginan yang lain terus menerus. Demikian. Dan pada waktu kita mau jujur, sebetulnya yang menjadi sulit bagi kita, yang menjadi beban bagi kita adalah ada banyak keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai, padahal menurut kita itu penting sekali. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lampau saya pernah mengutip bahwa pengkhotbah pun mengatakan, segala sesuatu di bawah kolong langit ini manusia dengan seluruh jerih pelelahnya, dengan seluruh usahanya seperti sesuatu yang sia-sia dan menjaring angin. Tetapi terlepas daripada itu, bukan cuma seorang manusia secara pribadi per pribadi mempunyai keinginan dan itu adalah hidup manusia. Maka secara kelompok sebagai sejarah, seluruh umat manusia ini sebetulnya juga bersama-sama, baik bangsa demi bangsa, maupun seluruh umat manusia itu berjuang untuk semakin hari hidup jauh lebih enak. Ada bangsa yang satu berjuang berhasil mendahului bangsa-bangsa yang lain. Sehingga dikatakan negara ini jauh lebih maju daripada negara itu. Tetapi sebetulnya terlepas dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain berlomba-lomba lebih dulu maju. Secara keseluruhan manusia tetap juga sama. Mempunyai satu keinginan kalau boleh. Zaman yang akan datang, kehidupan manusia akan menjadi zaman yang jauh lebih baik. Sama seperti seorang manusia punya keinginan. Seluruh umat manusia di dalam sepanjang sejarah menuju pada satu kondisi keinginan zaman boleh lebih maju daripada zaman sebelumnya. Dan yang kalau saya mau mencoba memakai satu contoh yang paling gampang di dalam hal penggunaan jaringan internet. Zaman ini juga berkembang dengan cepat sekali. Saya ingat persis waktu saya pertama kali pakai handphone gitu ya, segede pistol. Gitu ya. Beberapa jam sudah habis baterainya. Lalu SMS cuma bisa 60 karakter. Kemudian meningkat lagi menjadi 360 karakter. Ya. Sekarang sudah luar biasa. Waktu BBM pertama kali muncul juga dibatasin, sekarang WhatsApp lah. Mau 1 folio, mau 3 lembar folio, semua bisa masuk. Tidak dibatasi. Dari GSM lampu sekarang sudah 2G, 4G, enggak tahu nanti 5G sampai apalagi saya enggak ngerti. Tetapi yang jelas dengan perkembangan dari satu bidang teknologi perteleponan saja katakanlah begitu. Dunia terus maju tetapi tidak bisa dipungkirin pada saat-saat tertentu juga mendatangkan semacam kesulitan bagi kita. Kalau kita meninggalkan rumah kita sekarang ini lupa bawa handphone, seperti kehilangan separuh dari pada jiwa kita. Kelihatannya mempermudah, iya sih. Tetapi tidak semua penemuan-temuan zaman yang mempermudah kita ini tidak menimbulkan dampak-dampaknya. Ada juga. Kebayang tidak kalau nanti betul-betul seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat. Mal-mal sudah tanpa ada orang yang melayani. Semuanya ngambil sendiri, langsung akalnya berubah. Tidak ada yang melayani, semuanya computerized. Tetapi sebelum mal-mal berubah menjadi seperti itu, mungkin akan cenderung menjadi gerai-gerai kecil. Macam-macam. Nah, jadi kemajuan zaman memberikan kepada kita
dalam sisi-sisi tertentu membuat kita lebih mudah dan nyaman, tetapi di sisi lain nanti menciptakan kasus-kasus yang lain. Kalau semua sudah serba computerized, sementara penduduk makin bertambah, kebayang tidak? Nanti ada berapa banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi ini sesuatu yang tidak bisa dipungkirin terjadi. Yang saya mau katakan adalah sebetulnya manusia dengan segala perjalanan sejarahnya mencoba membuat zaman yang akan datang jauh lebih maju. Ketika zaman lebih maju meninggalkan masalah-masalah yang kompleks. Contoh yang paling gampang. Ketika zaman demikian maju, ketika seolah-olah ilmu kedokteran juga sudah berkembang begitu luar biasa. Sekarang kita ini termehek-mehek karena kasus pandemi corona. Yang saya mau katakan adalah sebetulnya sepanjang sejarah manusia memang manusia berusaha membuat zaman semakin hari semakin maju. Tetapi kita harus pungkirin akhirnya kita harus menerima fakta. Manusia saja tidak mungkin bisa memberikan pengharapan sempurna untuk apa yang diinginkannya. Hanya manusia saja tidak mungkin bila bisa melepaskan diri kita dari pergumulan terus tanpa selesai-selesai. Harus menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sekalipun zaman sudah sangat berkembang. Mundur ke belakang melihat permulaan sejarah. Maka sebetulnya kita tahu persis ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya ditempatkan di Taman Eden. Tempat itulah tempat di mana manusia boleh sepenuhnya bersekutu dengan Allah. Tempat itu adalah tempat yang sepenuhnya manusia boleh mempunyai keinginan apapun yang tidak perlu dibatasin. Hanya satu saja. Tidak boleh memakan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan sebetulnya tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak ada artinya dibandingkan sekian macam kondisi, kemewahan, kenikmatan yang Allah sediakan di Taman Eden. Jadi Taman Eden itulah satu-satunya zaman, kalau saya boleh pakai istilah itu, di mana manusia dengan segala keinginannya boleh tercapai, terwujud dan tidak pernah merasa ketika apa yang dia inginkan ini dikejar-kejar oleh rasa salah. Saya tidak bisa dipungkiri dalam dunia ini banyak orang yang kelihatannya berhasil. Berhasil lebih sukses daripada orang yang lain. Berhasil lebih kaya daripada yang lain. Berhasil lebih pintar daripada yang lain. Tetapi kalau mau jujur, mari kita bertanya pada diri masing-masing. Di dalam proses mencapai itu semua. Berapa yang sudah kita korbankan. Itu sebabnya saya seringkali pakai guyonan seperti ini. Ketika seorang konglomerat muncul, diikuti oleh sekian banyak wong melarat. Karena jatah sekian banyak orang diambil masuk dalam satu rekening. Itulah konglomerat kontra wong melarat. Hanya di Taman Eden, kesuksesan, kenikmatan, kebahagiaan boleh dinikmati oleh manusia tanpa dikejar-kejar oleh rasa bersalah, tanpa dikejar-kejar oleh mengkorbankan yang lain menjadi alat untuk membuat dia menjadi lebih sukses. Tetapi itu Taman Eden. Celakanya manusia menolak kemewahan, kenikmatan, kesejahteraan yang Allah sediakan di Taman Eden dengan hanya memakan buah yang satu-satunya yang tidak boleh dimakan. Itu sebabnya kemudian manusia harus keluar menapakin sejarah yang terus-menerus seperti tadi saya katakan akan mengalami banyak kesulitan. Itu konsekuensi keluar daripada Taman Eden, tempat yang paling enak yang Tuhan sudah sediakan. Namun yang luar biasa,
Ketika Allah harus mengusir manusia keluar dari Taman Eden, dan itu berarti menapaki sejarah yang tidak akan pernah selesai dengan pergumulan dan kesulitannya, Allah terlebih dahulu memberikan janji. Jadi janji itu justru diberikan sebelum manusia menghadapi kesulitan. Saya akan baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Allah berkata akan ada satu permusuhan, pertentangan terus menerus antara keturunan perempuan dengan kuasa kegelapan, dalam hal ini kuasa setan. Itu sebabnya nanti kemudian Tuhan juga berkata, dengan berpeluk engkau akan bekerja, engkau akan memeras keringat sampai engkau akan kembali menjadi debu. Artinya apa? Jerih lelahmu senantiasa sepanjang sejarah manusia itu dengan penuh kesulitan. Tetapi balik kepada janji Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, kalau kita simpulkan sebetulnya sebuah janji bahwa akan ada satu raja. Ada satu tokoh yang harus menjadi pusat sejarah, yang harus terus-menerus menjadi penantian daripada sejarah manusia. Penantian ini, janji inilah yang memberikan kekuatan kepada umat manusia menapaki sejarahnya. Di dalam pemahaman yang seperti ini, itu sebabnya janji ini terus-menerus diulang. Akan datangnya raja di atas segala raja yang menjadi pusat sejarah. Mari kita melihat Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10, yaitu ketika Yakub memberkati ke-12 anaknya, ketika dia memberkati Yehuda, dia mengatakan berkat yang seperti ini. Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat ini kalau kita pahami secara arti sempit, seolah-olah Yakub ini memberkati Yehuda, nanti dari keturunannya akan muncul raja. Luar biasa sekali sebetulnya. Kita tahu persis ketika Yakub menyampaikan berkat ini kepada Yehuda, mereka dalam hal ini Yakub dan anak-anaknya itu ada di Mesir. Cuman hanya menjadi warga negara terhormat waktu itu, sebab Yusuf menjadi perdana menteri. Tetapi sebetulnya mereka itu cuman di Mesir, kalau pakai bahasa sekarang cuman numpang. Warga keturunan Yakub itu cuma numpang dapat warga negara kehormatan, itu saja. Maka sebetulnya menjadi sesuatu yang aneh ketika Yakub bisa mengatakan, "Hai Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadamu." Ayat ini tidak dapat kita jelaskan. Jikalau berkat ini bukan sebetulnya Tuhan yang taruh di dalam bibir mulut Yakub. Kalau Yakub yang sembarangan ngomong, kita bisa mengatakan bagaimana terbukti nanti. Dan siapa yang dimaksud dengan orang ini? Siapa yang dimaksud akan memegang tongkat kerajaan sampai selama-lamanya? Tetapi ayat yang tadi saya katakan seolah-olah begitu aneh, karena waktu itu orang Israel hanya menumpang di Mesir. Ayat semacam ini berulang-ulang dan makin lama makin agung penyampaiannya. Mari kita langsung meloncat kepada zaman raja-raja. Ketika Nabi Yesaya di dalam pasal 9 ayat 5 dan ke-6 mengatakan ayat yang seperti ini. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita.
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa sekali berbicara tentang akan lahir seorang putra, tetapi kemudian mendapatkan gelar-gelar yang hanya cocok jikalau gelar itu dikenakan kepada Allah sendiri. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Dan kita tahu persis, ayat ini adalah ayat yang favorit, ayat yang pada umumnya selalu dikutip, dibaca pada waktu perayaan hari Natal ketika umat Kristen, umat Nasrani merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Atau seringkali untuk konteks Indonesia secara umum disebut Isa al-Masih. Ayat ini berbicara tentang itu. Ya, ayat ini tidak bisa dipahami yang lain. Kejadian pasal 3 ayat 15, Kejadian pasal 49 ayat 10, termasuk Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, tidak bisa tidak harus dikaitkan kepada Kristus dan tidak orang yang lain. Kalau mau coba dikaitkan dengan orang-orang yang lain, pakai bahasa sekarang lebay, maksa gitu ya. Tetapi kalau diterapkan kepada Kristus ya memang harus, siapa lagi? Mari kita bandingkan. Yang ditulis oleh zaman Musa, Kejadian. Yang ditulis 700 tahun sebelum Masehi, Yesaya. Dan yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur nomor 8. Semuanya harmonis dan lurus, konsisten, hanya dapat dikenakan kepada Kristus. Saya akan membaca Mazmur nomor 8. Ayat 5 sampai 9 demikian bunyinya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa saja yang melintasi arus lautan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang manusia. Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya dan engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pemahaman secara sederhana, ini berbicara tentang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain yang kelihatan. Kecuali malaikat, sebab makhluk malaikat adalah roh-roh, makhluk-makhluk rohani. Tetapi dibandingkan makhluk-makhluk yang kelihatan, kambing, domba, lembu, sapi, burung-burung di udara, bahkan jagat raya, matahari, bulan, dan bintang, manusia itu dikatakan apakah manusia? Sehingga engkau menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu pemahaman sederhana terhadap Mazmur nomor 8. Tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam dan khususnya Ibrani mengatakan ini secara khusus menunjuk kepada Kristus. Mari kita melihat Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-6, saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang yang pernah memberikan kesaksian di dalam suatu nats, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Saya berhenti dulu sebentar di sini. Perhatikan Mazmur ini disisipin, dikatakan manusia yang sedikit lebih rendah dari malaikat untuk sementara waktu. Ini berbicara tentang Kristus Allah yang menjadi manusia. Kita lanjutkan. Segala sesuatu telah engkau lakukan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, diulang sekali lagi, yaitu Yesus. Kita lihat. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia tidak mengalami maut bagi semua manusia. Ketika dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, langsung dikaitkan dengan mengalami penderitaan, yaitu penderitaan kayu salib. Jadi Mazmur nomor 8 mulai ayat 5 sampai dengan ayat 9 sebetulnya berbicara tentang Kristus yang kemudian di kayu salib, mati tetapi bangkit dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Kalau kita ingat pada khotbah minggu lalu, Mazmur nomor 2 juga berbicara hal yang sama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa raja-raja bermufakat melawan Tuhan? Dia yang anak yang diurapi, Allah mengurapi dan melantik dia di Bukit Sion. Itu juga merujuk kepada kayu salib. Maka itu sebabnya kembali mundur kepada Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu adalah Kristus. Dan Kristus inilah di atas kayu salib dilantik menjadi raja di atas segala raja. Dan sejarah manusia harus berpusat pada Kristus sebagai penolong yang dijanjikan. Itu sebabnya saya katakan Kristus adalah pusat sejarah. Manusia keluar dari Taman Eden harus berharap kepada Kristus yang dijanjikan dan itu digenapi di Golgota. Adam yang berdosa membawa seluruh umat manusia keluar dari Taman Eden dan harus menuju kepada Golgota. Di tempat itulah sekaligus sebetulnya lambang daripada kebinasaan umat manusia. Tetapi di Golgota itu jugalah Tuhan dalam hal ini Kristus Yesus pusat sejarah mengampuni seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Dan tongkat kerajaan ada di dalam dia selama-lamanya. Adam membawa kita keluar dari Taman Eden. Tetapi di dalam perjumpaan dengan Kristus di Bukit Golgota, Kristus sebagai pusat sejarah memberikan kepada kita satu janji. Satu saat nanti kita masuk di dalam Eden yang kekal. Langit baru dan bumi baru. Perjumpaan dengan Tuhan yang bahkan jauh lebih indah daripada persekutuan Adam dan Hawa ketika masih di Taman Eden. Karena pada waktu nanti perjumpaan dengan Kristus itu seluruh bangsa, seluruh bahasa, tanpa sekat-sekat perbedaan etnis di dalam Kristus menjadi satu. Sebab dia adalah raja dan pusat daripada sejarah seluruh umat manusia. Di dalam Kristus Yesus ada satu kesatuan melampaui semua batasan-batasan bangsa dan etnis. Saya jadi teringat kepada sumpah palapa daripada Gajah Mada. Dia hanya bersumpah untuk mempersatukan satu Nusantara. Tetapi pusat sejarah, Kristus Raja di atas segala raja, mempersatukan seluruh umat manusia. Hari ini bagaimanapun, walaupun kita pakai Bhinneka Tunggal Ika, tetap bisa mengatakan dia orang Batak. Yang itu orang Ambon. Yang ini Tionghoa. Yang Tionghoa pun masih bisa disebutkan ini Tionghoa Hakka, yang ini Hokkien, yang itu Hokja, macam-macam.
Bahkan yang sama-sama Batak pun juga bahasanya bisa rada beda-beda. Apalagi Papua. Ya, tetapi itu semua Bhinneka Tunggal Ika di dalam satu Indonesia Raya. Tetapi kalau kita melihat Indonesia Raya dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, kita melihat di sebelah masih dekat dengan kita. Itu ada Malaysia. Bahkan ada satu pulau Kalimantan yang dibelah menjadi dua, satu milik Indonesia, satu milik Malaysia. Di semenandung Sumatera ada Singapura. Masih tak ada sekat-sekat bangsa-bangsa. Di dalam Kristus Yesus, sekat-sekat itu menjadi hilang karena dia pusat sejarah yang menyatukan satu umat manusia. Dia raja untuk setiap bangsa. Mari kita bersama-sama melihat itu di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan baca demikian bunyinya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, dari suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur. Secara manusia berpusat pada Kristus dan akan dibawa ke dalam kekekalan di mana di situ kita boleh terlepas daripada sekat-sekat yang membedakan. Kita semua memuliakan Tuhan yang sama. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami datang dan mengucap syukur. Benar firman-Mu ya Tuhan. Bahwa sepanjang sejarah manusia tidak mungkin bisa membawa zaman maju sampai dalam keadaan sempurna. Ketika zaman makin maju, pada saat yang sama menciptakan problema-problema yang baru. Dulu pada waktu manusia kemana-mana harus memakai kendaraan, bahkan berjalan kaki, memakai kuda, memakai kereta yang ditarik oleh tenaga binatang. Seolah-olah perjalanan menjadi begitu lama. Tetapi sekarang ini semua orang bisa mempunyai mobil, tetapi membuat kota-kota macet di sana sini. Ini cuma satu contoh sederhana ya Tuhan. Akhirnya kami harus menyimpulkan manusia dengan keterbatasannya tidak mungkin membawa zaman sampai pada satu kemajuan, dan dalam situasi seperti ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau mengutus anak-Mu menjadi pusat sejarah yang bukan saja membawa kami dalam perjalanan sejarah mendapatkan penyertaan dan kekuatan daripada-Mu, bahkan kami boleh melihat satu pengharapan suatu saat nanti kami boleh berada di satu langit baru, bumi baru. Di mana pada waktu itu tidak ada sekat-sekat lagi, tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Semuanya satu Tuhan. Semuanya satu Raja. Di tempat itu sukacita dan tidak ada air mata. Tuhan, kami menantikan datangnya langit baru dan bumi baru. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sekarang ini mengingatkan kami. Sudah ada Kristus yang harus menjadi pusat kehidupan kami secara pribadi, juga pusat daripada sejarah. Kami mengembalikan segala kemuliaan dan hormat kepada Allah di dalam nama Kristus Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun dan dikuburkan, tapi ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan benar, di dalam kehidupan kami satu persatu anak-anak-Mu, selama kami masih hidup ini ya Tuhan. Kami mempunyai banyak kerinduan, kami mempunyai keinginan, kami masih banyak mempunyai harapan dan cita-cita yang masih terus kami harus perjuangkan. Tetapi dalam situasi seperti ini ya Tuhan, kami berdoa. Berikanlah kepada kami Tuhan, juga di dalam hati dan pikiran kami, bukan keinginan-keinginan yang bersifat jasmani belaka, tetapi juga kerinduan dan keinginan untuk melayani Engkau. Keinginan dan kerinduan untuk menjadi berkat juga bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kepada siapa kami harus terus-menerus menjadikan jikalau bukan menjadikan Engkau sebagai pusat daripada semua pergumulan hidup kami, pusat daripada semua pertolongan kami, pusat daripada semua keinginan kami yang baik dan yang memuliakan Engkau. Sebab Engkau adalah pusat daripada segala sesuatu ya Tuhan, dan pusat sejarah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan secara manusia akan mencapai kepada kegenapan rencana-Mu, di mana Kristus akan datang kedua kali menjadi Raja di atas segala raja. Di tengah-tengah pergumulan kami ya Tuhan, kami terus-menerus menantikan pengharapan itu. Dan kami bahkan percaya sekalipun nanti suatu saat kami akan mengalami kematian, pengharapan itu tidak menjadi sirna. Sebab pengharapan di dalam Kristus bahkan yang melampaui kematian. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu satu persatu. Sudah hampir
1,5 tahun tidak pernah berjumpa secara fisik kecuali melalui Zoom atau kasus-kasus tertentu hanya dengan beberapa orang saja. Kami sebagai majelis, hamba-Mu sebagai gembala sidang kadang-kadang merasa ada satu kerinduan bisa berjumpa dengan jemaat-Mu satu persatu secara fisik, tetapi sekarang ini belum memungkinkan. Namun pada pagi hari ini ya Tuhan, dan pada siang hari ini kami mau hadir. Kami mau menyapa mereka satu persatu melalui doa syafaat ini. Bahkan kami mau serahkan mereka satu persatu ya Tuhan, dengan segala pergumulannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu satu persatu Tuhan persis apa yang mereka sedang gumulkan sekarang ini. Engkau tahu persis Tuhan apa yang mereka butuhkan, yang dimana tiap-tiap orang berbeda-beda. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu memberikan kepada domba-dombanya sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Domba yang haus diberikan air yang jernih. Domba yang lapar dihantar ke padang rumput yang hijau. Domba yang mengalami kesakitan, Engkau membalut penyakit itu dan Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Tuhan, berterima kasih. Kami mempunyai gembala yang baik, bahkan yang rela memberikan nyawanya bagi kami, bahkan bangkit pada hari yang ketiga dan menjadi pusat daripada kehidupan kami, bahkan pusat sejarah. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempunyai Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.